Seorang aktor populer jatuh dari ketinggian, tapi benarkah itu kecelakaan? Malam itu, dunia hiburan Tiongkok diguncang oleh tragedi. Dan dalam 5 menit ke depan, kita akan meluruskan fakta, pernyataan resmi, serta teori-teori liar yang beredar tentang kematian Yu Menglong. Yu Menglong atau Alan Yu adalah aktor dan penyanyi Tiongkok yang naik daun lewat berbagai drama populer. Ia dikenal dengan wajah kalem, suara lembut, dan kepribadian yang disukai penggemar. Dengan jutaan follower di Weibo, Yu dianggap salah satu figur muda yang menjanjikan di industri hiburan. Pada 11 September 2025, malam hari, Yu disebut sempat makan bersama beberapa teman di sebuah apartemen di distrik Chaoyang, Beijing. Setelah itu ia kembali ke kamarnya. Beberapa jam kemudian, dini hari tanggal 12 September, ia ditemukan telah jatuh dari gedung. Manajemen artis segera mengonfirmasi kabar duka dan polisi langsung melakukan penyelidikan. Polisi Chaoyang dalam laporan awal menyebut tidak ada tanda-tanda kekerasan atau keterlibatan pihak ketiga. Kasus dianggap sebagai kecelakaan setelah Yu minum alkohol. Ibunya, lewat akun resmi, juga meminta publik berhenti berspekulasi dan menekankan bahwa anaknya jatuh karena pengaruh minuman. Di saat yang sama, pihak berwenang mulai menindak akun-akun yang menyebarkan rumor tak berdasar. Dengan data yang ada, kematian Yu Menglong bisa dipahami sebagai jatuh dari ketinggian tanpa bukti kriminal yang terkonfirmasi. Media juga sempat menyinggung soal jaring pengaman jendela yang longgar sebagai faktor teknis. Namun, detail lengkap hasil forensik tidak pernah dipublikasikan secara penuh ke publik. Meski begitu, internet punya cerita lain. Di Weibo, Douyin, dan forum-forum bermunculan teori konspirasi. Menurut laporan awal, Yu Menglong jatuh dari sebuah hotel, tapi banyak kejanggalan yang ditemukan. Pakaian yang ia kenakan saat jatuh ternyata pernah terlihat dijemur di balkon lantai 4. Video amatir bahkan menunjukkan ada momen di mana ia seperti ditarik dari jendela lantai 4 ke lantai 5, lalu dijatuhkan, seakan-akan ada upaya merekayasa kejadian agar tampak seperti bunuh diri. Selain itu, beredar kabar Yu sudah ditahan sejak 31 Agustus, sekitar 2 minggu sebelum kematiannya. Tubuhnya disebut penuh memar, tulang patah, dan tanda-tanda penyiksaan. Beberapa klaim ekstrim bahkan menyebut ada kerusakan serius di bagian tubuh tertentu, meski detail ini belum pernah dikonfirmasi resmi. Rumor lain mengatakan, Yu Menglong sempat menyimpan bukti penting terkait praktik kotor seorang figur bernama Shinchi, seorang fan sekaligus pengendali komunitas penggemar. Bukti itu konon disimpan dalam sebuah USB. Setelah diketahui, Yu diduga dipaksa, disiksa, hingga akhirnya dihabisi. Spekulasi juga muncul dari video CCTV, rekaman kurir, hingga potongan paparazzi. Banyak yang percaya rekaman itu sebenarnya mendokumentasikan proses penculikan, penyiksaan, dan akhirnya kematian Menglong. Yang makin mencurigakan, malam sebelum tragedi ada pesta yang dihadiri 17 orang berpengaruh, mulai dari anak pejabat, CEO, hingga figur di industri hiburan. Gosip menyebut pesta itu bukan sekadar kumpul biasa, melainkan ajang negosiasi investasi yang melibatkan praktik pencucian uang miliaran dolar. Dari 17 orang itu, beberapa nama kini disebut-sebut telah ditahan. Ada yang melarikan diri, ada juga yang masih bebas. 3 orang dikonfirmasi sudah ditangkap untuk penyelidikan. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Yu Menglong benar-benar jatuh dengan sendirinya atau ia korban pembunuhan terencana yang kemudian ditutup-tutupi sebagai bunuh diri? Apakah kasus ini terkait dengan rantai bisnis gelap di balik industri hiburan Tiongkok? Publik tidak puas dengan penjelasan resmi. Analisis dan diskusi di media sosial banyak yang disensor, tapi semakin ditekan, rumor justru makin berkembang. Hingga kini, kebenaran kasus Yu Menglong masih dipenuhi misteri. Apakah suatu hari fakta sebenarnya akan terbongkar? Ataukah kebenaran akan terkubur selamanya? Note, konten ini dibuat berdasarkan informasi resmi dan rumor yang beredar di publik. Beberapa bagian adalah spekulasi netizen dan belum tentu benar.